Sudah? Ini sudah deal giliran saya ya. Sepakat apa Bapak Ibu? Mana sepakat ini bubar. Selamat siang, salam sejahtera semua. Mari Bapak Ibu kita berdiri, silakan. Kalau disuruh berdiri masih mau, karena kali tadi saya lihat sudah berdiri. Cacing, cacing, ular, kodok, kodok, jerapah, cacing, ular, kodok, jerapah, cacing, ular, kodok, jerapah, 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 kodok. Baik, silakan dulu Bapak Ibu ya. Lumayan gerak-gerak. Karena tadi pagi kita sudah disuruh boleh gerak-gerak kan? Sudah serang-serang. Mau lagi? Saya lihat Ibu Asma Dewi nggak kelihatan tadi pagi Bu, saya nggak lihat. Saya lihat yang begini. Kalau Bu Indah itu disingkat, diringkas, dilipat, dijepit, masukkan ke dalam materi. Jadi saya nggak ngerti nih, apa sih yang disampaikan Bu Indah cepat bener. Jadi beginilah Bapak Ibu ya, karena Gimtek itu harus pulang berbagi, karena ada RPL yang harus diadani, termasuk saya 3 inklusi, GSS, Litbang. Saya udah bingung gimana. Dalam satu waktu saya harus mengerjakan 3. Ya apa boleh buat tapi minimal ya hari ini kita ketemu. Ya gitu ya. Saya minta Bapak Ibu coba yang pakai kacamata lihat sini. Coba buka kacamatanya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Yang nggak pakai kacamata kelihatan nggak? Ya. Berarti memang kekecilan. Disabilitas nggak? Tapi tidak. Dan tidak mengganggu secara bukan mengganggu ya, tidak diperlukan fasilitas secara bersama. Kita punya kekurangan yang dia ya, maka harus difasilitasi. Gampangnya begitulah memahami disabilitas. Mereka itu normal, cuma perlu disentuh. Dikasih alat bantu, dikasih perlakuan khusus. Sudah jelas sekarang MBK? Sudah? Wajib kita lakukan nggak di sekolah? Karena itu mereka punya kesempatan yang sama, maka harus dilakukan. Ada undang-undang yang mengatur, undang-undang berapa? Nomor tentang nomor 4 undang-undang inklusi. Ada permen itu enggak? Nomor tadi kan sudah ditayangkan. Inklusi ada PP yang mengatur. Inklusi ada Permendikbud yang mengatur tentang bagaimana mengoperasikannya di satuan pendidikan. Oleh sebab itu dalam penyusunan program, penyusunan kegiatan pembelajaran yang ada di satuan wajib mempertimbangkan inklusi. Karena sekolah kita di PPDB wajib menerima enggak? Tidak boleh menolak. Oleh sebab itu tetap harus kita terima. Bagaimana supaya kita tahu anak ini memiliki kebutuhan khusus? Kalau secara kasar kata kelihatan gampang. Tapi kalau yang tidak kelihatan, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, ada anak yang inklusinya dari SD masuk ke SMP masih tetap perlu dilakukan intervensi sampai dia SMA, sampai dia kuliah. Kalau masih membutuhkan intervensi, ada yang di SD kemudian masuk ke SMP dia sudah bisa mengikuti lingkungan dengan standar minimal kayak gitu ya.
Ketika ada yang masuk SMA, baru dia bisa mengikuti standar minimal. Saya pernah menghadapi kasus ini. Tidak usah cerita ya. Tapi saya mungkin luka lama. Ini cerita tidak menceritakan orang lain. Saya tidak membuka aib, tapi ini pembelajaran. Anak saya itu 3 tahun Bapak Ibu. Dia bisa mengikuti aktivitas. Tapi ketika temannya pakai celana biru, dia masih pakai celana merah, Pak. Padahal dia sudah di kelas 5 gitu. Teman-temannya sudah pakai celana biru. Dia masih pakai celana merah. Tetap minder, Pak. Sembuhnya kapan? Ketika dia masuk SMA. Kenapa? Kelas 1 dia masih ngeliat ini. Kecil-kecil itu kawan-kawan. Dia udah tinggi. Kepala sekolah yang kita cita-citakan. Jangan di ruang ini. Untuk membentuk SY ya, Bapak Ibu semua, saya nggak ngajari, saya masih muda Bapak Ibu dibanding Bapak Ibu. Tapi ya mohon maaf, tugas saya berdiskusi dengan Bapak Ibu semua, tugasnya Pak. Tapi kalau keluar dari ruangan ini, ya monggo Pak, saya hadir Bapak Ibu semua. Lalu silahkan aja. Tapi ini kewajiban yang harus kita jalankan, harus kita kolaborasi. Maka Bapak Ibu, iklim yang selalu digaung-gaungkan dalam kegiatan diklat apapun, iklim satuan pendidikan dalam rangka apa ya? Iklim satuan pendidikan pun jadi indikator nggak? Iklim itu harus diciptakan, Pak. Nggak bisa kalau nggak diciptakan. Sekolah Bapak Ibu itu harus dikondisikan. Bagaimana supaya dia menjadi tempat yang menarik bagi siswa. Dulu, terutama kalau kita masih SD, ketika hari-hari pertama masuk sekolah, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Hari-hari pertama masuk sekolah, jangan hari-hari ketika diberi tugas baru nggak selesai. Mesti takut ke sekolah. Kalau SMP, walaupun masih pakai celana merah, gimana rasanya? Wah, itu yang harus kita tumbuhkan. Rasa itu yang harus kita angkat dari peserta didik, supaya tiap minggu ketika dia Senin bukan males Pak, tapi semangat ketemu kawan, ketemu guru, ketemu inceran dia, supaya dia gitu ya. Mungkin Bapak Ibu semua punya generasi di atasnya, itu akan punya perasaan dulu orang kue kami, ya itu ya. Generasi di atas kita kan, itu lebih tahan banting daripada kita sebetulnya. Maka di setiap generasi itu betul nggak Pak Kiai Pak Ustadz? Ya. Perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, perkembangan peradaban itu membanjakan generasi. Di akhir kita sadar atau nggak sadar, kita sekarang mau kemana-mana. Sekarang ada apa? Susah ada yang tahu. Karena sudah punya kendaraan. Sekarang dulu banyak nggak warga? Banyak Pak warga. Di mana? Gembar-gemborkan oleh kementerian. Semua Bapak Ibu lindungi. Kenapa? Karena kita sudah kalau tidak memiliki kemampuan merespon terhadap objek yang dilihat, itu bagaimana kalau dia tidak punya respon seperti mayat hidup? Nggak tahu apa yang terjadi di depan. Contoh sederhana yang ditampilkan oleh Pindah tadi. Pertama, ditampilkan gambar. Gambar apa tulisannya? Tulisan yang Bapak Ibu semua kalau hidup di zaman kerajaan Sriwijaya atau kerajaan Majapahit ini bisa bacanya. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa baca itu, gitu kan? Nggak pernah, jarang kita temui. Ketika Bapak Ibu lihat itu apa yang menjadi respon? Bingung, cuek, karena tidak tahu, cuekin aja. Saya nggak tahu maksudnya. Instruksikan, larangankah, perintahkah, atau nggak ngerti saya. Kenapa? Saya nggak tahu itu apa.
juga begitu. Peserta didik kita, ketika dia tidak tahu apa yang disajikan dalam tulisan, tidak bisa dia memahami perintah larangan atau larangan, perintah, himbauan, ini tak ngerti dia. Maka dia akan cuek, nggak mau tahu dia. Dikasih lagi bahan tambahan apa? Gambar. Mulai nih berselancar namanya, khayalannya. Mulai berselancar. Kenapa? Karena dipantik dengan gambar. Ini ada tulisan, ada gambar di sebelahnya. Oh, ini tulisannya pasti begini-begini. Kira-kira ya Bapak Ibu ya. Dia berselancar dengan apa yang dia pahami, kan gitu. Apa yang dia ketahui di lingkup dirinya sendiri. Kemudian dikasih bahasa Bali. Bahasa Bali. Yang nyebutnya saja kita masih salah. Kita mengucapkannya saja masih salah. Salah mengucapkan, salah intonasi. Ujung-ujungnya masuk jurang, Pak. Ternyata itu ada tebing di depan, jangan terus, kecepatan cukup 10. Kira-kira begitu Pak, gambarnya tentang padang pasir. Ternyata perintahnya itu di depan itu ada padang pasir luas, tapi di bawah gitu. Tapi karena kita nggak bisa bahasa tulisannya, saja. Ya akhirnya kita kan kejeblos Pak, nggak tahu apa yang dituliskan. Anak-anak juga begitu Pak. Ketika dia tidak tahu, dia bisa nggak membacanya? Bisa. Mengejanya bisa nggak? Bapak Ibu tadi bisa nggak mengejanya? Bisa. Tapi apa maksudnya? Nggak tahu. Anak-anak juga ketika belajar, dia bisa nggak membaca? Masih perlahan. Membacanya. Karena nggak biasa. Gitu. Tapi nggak tahu juga apa itu. Akhirnya baru dikasih yang mudah dibaca. Ternyata ada penyanyi di desa itu Pak. Saya nggak tahu cantik atau enggak, karena nggak pernah ketemu. Cuma dia atau kata Pak Margono kesatria bergitar. Jadi ketika dia bisa membaca apa yang dituliskan, maka dia akan bisa mulai menjelajahi gambar yang ditampilkan. Anak-anak begitu, ketika dia tidak bisa menerima informasi dari apa yang dia lihat, maka akan kacau nih gambarnya tentang apa. Kayak kemarin yang di Tanjung Busana, Bu Dewi. Siapa yang ikut di Tanjung Busana kemarin? Ikut ya? Dua. Harus menciptakan iklim pembelajaran yang baik, yang berkontribusi kepada peserta didik, dan yang menyehatkan jiwa dan raga. Mensana. Kita memang hidup di zaman berbeda, tapi semangatnya tetap kita bawa. Belajar sama saya lihat, semangatnya tetap harus kita bawa. Kenapa? Kita punya kewajiban mempersiapkan generasi. Iya, sekarang ini yang lagi kritis jiwanya. Itu kewajiban yang harus kita bentuk masuk dalam kegiatan pembelajaran, tidak menjadi tanggung jawab semata-mata guru olahraga. Contoh misalnya begini, Bapak Ibu mengajarkan matematika atau fisika ataupun ilmu sosial, IPS, mengajarkan IPS. Mengajarkan IPS boleh nggak dia dengan menggerakkan tubuh? Bermain drama boleh nggak? Berdiskusi boleh nggak? Silakan Bapak Ibu cari formulasi yang baik. Yang jelas, peserta didik itu tetap bisa menggerakkan seluruh unsur fisik ketika dia mengikuti pelajaran. Dia tidak semata-mata duduk seperti kita sekarang, hanya mendengarkan saya ngoceh yang tidak jelas kemana arahnya. Ya, yang kita inginkan adalah kita mendapatkan materi gizi, sehat fisik, sehat imunitas.
Imunisasi ini udah program. Bagi yang belum imunisasi, silakan. Saya boleh imunisasi. Terakhir adalah sehat di lingkungan ini. Tadi yang paling penting Bapak Ibu ya, lingkungan ini bagaimana kita menciptakan iklim yang menjadi kita nih sekarang ini dituntut oleh pemerintah menjadi sutradara kondang di sektor pendidikan, para kepala sekolah menjadi sutradara membuat setting sekolah itu supaya dia menjadi SKKCC tadi. Betul, bisa mengidentifikasi modal apa yang saya punya, aset apa yang saya miliki, itu diidentifikasi supaya bisa dikelola semaksimal sumber daya yang ada. Ini jadi sutradaranya enggak? Memang butuh kemampuan ya untuk menciptakan, dan harus didukung oleh para pemain yang harus kita latih lewat pada alasan ke kepala sekolahnya kan. Kepala sekolah itu menjadi sutradara, jadi harus tahu ini bohong atau betul-betul berakting. Ya kan, kita mengarahkan bagaimana sebagai sekaligus sebagai direktur mengarahkan sekolah ini kan kemana sih? SJKJJ itu sesuai dengan kapasitas kemampuan yang ada di sekolah. Sulit Pak saya untuk pengawasnya Pak, agak sulit ditemu. Teman sejawat kita kan ada yang bisa kita ajak diskusi. Bahkan ombelnya dimulai dari MKKS biar bergerak ya, Michael atau ini. Kesulitan, jangan takut Bapak Ibu ngomong dengan kawan-kawan, karena kalau kawan-kawan ini tahu pasti akan memberikan kontribusi. Tapi ingat Bapak Ibu, saya ingatkan beberapa kali ini sudah, jangan sampai bully itu adanya di tingkat kepala sekolah, repot kita. Kawan tanya malah dibully, kan repot. Ini penting Bapak Ibu, kita kembangkan, kita bangun. Nilai-nilainya kita mulai dari MKKS. Ada inklusi, ada lindung, dan ada pendidikan inklusif dan gerakan sekolah sehat. Nah, itu betul-betul kita harus kelola kemampuan. Seperti yang ditampilkan tadi, saya dapat nilai eksklusif, nilai istimewa, level. Jadi 30 detik ya waktunya ya. 30 detik saya lempar, dapat nilainya 25. Kiri kanan tidak pernah jatuh sekali. Bagus, harus fokus, otak kiri, otak kanannya dilatih. Karena ya kalau kita sekarang sih karena kemampuan menurun ya. Kalau anak-anak seusia anak kita yang SMP ini ya sangat ini. Tapi bagaimana itu bisa difungsikan secara maksimal oleh mereka? Ini yang paling penting dan dijaga konsistensi. Sehingga kecerdasan emosi, kecerdasan kognitifnya itu bisa seimbang. Ya, begitu. Mungkin Bapak Ibu semua karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.00. 15.00. Bentar lagi kita akan menerima stek dari Pak Pargono dan Pak Dong berupa kotak-kotak sudah dibagikan. Terima kasih Pak Dodi yang telah membuat penampilan sekaligus menambahkan dari beberapa tampilan yang sudah disampaikan Bapak Ibu Kepala